Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali berjumpa dalam ibadah hari ini untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan karena kebaikannya lah kita ada sampai saat ini. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kembali katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, dan yang ku sanjung hanya Yesus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Kami sembah Engkau Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kini aku menyembah. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau di hari ini Tuhan. Walaupun hanya lewat media online yang ada, tapi kami percaya kuasa Tuhan tak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Bapa. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya kami akan menikmati hadirat Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan memimpin kami dalam ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Jamalah kami di hari ini Tuhan, agar kami menikmati pribadi-Mu, menjamah kehidupan kami. Urapi kami semua ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami sama-sama boleh menikmati Tuhan di hari ini. Engkau saja yang bertakhta di atas puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersorak memuji Tuhan. Bila Roh Allah ada di sini, maka perkara ajaib akan terjadi. Karena Tuhan kita Allah yang ajaib. Haleluya. Mari rasakan kuasa Allah bekerja di dalam kita. Dia menolong, menyertai, dan memberkati hidup kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari sama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Haleluya. Gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah di sini. ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Haleluya. Dan selatan ada
karena Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Betapa indahnya hadirat Tuhan. Kita menikmati kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Mari alami kuasa Tuhan mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita. Mari buka hati kita, menyembah Dia, dan nikmatilah lawatan Tuhan. Sungai-Mu Tuhan yang mengalir dalam. Amin. Haleluya. Haleluya. yang mengalir dalamku. Mata air Allah hilangkan dosa. Hilangkan dosaku. Mari datanglah, ada hidup melimpah. Sungai-Mu Tuhan takkan pernah kering. Mari kembali katakan, sungai-Mu Tuhan yang mengalir dalamku. Haleluya. Haleluya. Yang mengalir dalamku. Ya Tuhan. Mata air Allah hilangkan dosaku. Mari datang, ada hidup melimpah. Amin. Datanglah, ada hidup melimpah. Sungai-Mu Tuhan takkan pernah kering. Sungai-Mu Tuhan. Sungai-Mu Tuhan Mengalir dalam. yang mengalir Haleluya. Amin. mata air Allah hilangkan dosaku. Mari datanglah, ada hidup melimpah. Sungai-Mu Tuhan takkan pernah kering. Haleluya. Haleluya. Pernah kering. Sungai-Mu Tuhan takkan pernah kering. Ya Sungai-Mu Tuhan takkan pernah kering. terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Firman
Tuhan berbicara, memberkati kehidupan kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita nyanyikan pujian ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kembali katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Haleluya. Bagi kita yang percaya. Amin. Bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat, betapa hebat kuasanya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan
Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Ya Bapa, tadi kami telah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu lah yang akan memberikan pengertian, juga kemampuan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, biarlah hamba-Mu tinggal dalam pengurapan yang daripada Engkau Tuhan. Apapun yang disampaikan mulut lidahnya, semua berasal dari Engkau, berdasarkan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami siap menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dan kami mau merenungkan itu, kami lakukan, dan biarlah dapat berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persilakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah yang diberkati, tentu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur untuk anugerah dan kemurahan-Nya. Kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dengan media, sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan pelayanan pada saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, kita akan memperhatikan pada ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam rangkaian ibadah yang kita laksanakan selepas melaksanakan ibadah Paskah, biasanya itu diikuti dengan rangkaian ibadah di mana jemaat dipersiapkan untuk menerima Roh Kudus. Lazimnya gereja Pantekosta di Indonesia akan mengadakan ibadah 10 hari atau 10 malam doa untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan saya merasa bahwa gereja perlu kembali menjadikan topik Roh Kudus ini sebagai yang utama dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Itulah sebabnya kalau saat ini kita kembali mau belajar tentang topik Roh Kudus, biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk kita memiliki kerinduan. Dan mungkin sama seperti para murid dalam keterbatasan mereka mengerti tentang Roh Kudus, karena terbatasnya informasi yang mereka terima. Memiliki kerinduan dalam ketaatan mereka menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Tentunya kita memiliki perspektif yang berbeda karena begitu banyak informasi yang telah kita ketahui. Pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan mengenai
Roh Kudus dan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Sedikit kita akan mengulas tentang Roh Kudus dalam ibadah ini. Seperti yang kita tadi telah baca, kalau topik kita adalah kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, maka tentu kita memahami bahwa betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Karena ini diucapkan oleh Yesus sendiri dalam suatu kesempatan yang memang secara khusus dia ambil untuk bersama-sama dengan para murid. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mundur membaca di dalam ayat yang ketiga, saya bacakan, kepada mereka ia, maksudnya Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, bagaimana Dr. Lukas sebagai penulis dari kisah Rasul ini menyampaikan sebuah informasi bahwa Yesus mengambil waktu lebih kurang 40 hari lamanya setelah ia bangkit dari kubur untuk memberikan sebuah kesaksian bahwa dia bangkit dan hidup. Lalu kemudian saudara, seperti kita ketahui bahwa Yesus harus menuntaskan misinya dengan kembali kepada Bapa di sorga. Jadi menjelang dia meninggalkan para murid dalam tanda petik untuk selama-lamanya karena dia harus kembali ke sorga. Di ayat yang keempat kalau kita membaca, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, sebaliknya menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan dengan janji Bapa itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus yang akan mereka terima. Seperti yang telah dijanjikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan rangkaian ayat-ayat ini, maka sambil Yesus menyaksikan, membuktikan bahwa ia hidup, Yesus memberikan sebuah penegasan kembali tentang janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Yesus sendiri yang berkata di ayat ini, tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu akan menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Saudara, keempat Injil mencatat tentang janji Roh Kudus ini. Saya coba mengutip beberapa perkataan yang ditulis. Seperti misalnya kalau kita membuka di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di situ Yohanes Pembaptis memberikan sebuah pernyataan. Lukas 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di Kisah Rasul, Yesus memberikan sebuah penegasan akan janji Bapa. Di
Injil Lukas pun pasal 3 kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menyinggung tentang hal tersebut. Kemudian ditegaskan kembali kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes 1 pada ayat yang ke-33. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya. Ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Tentu saudara, ayat ini merupakan sebuah kesaksian. Bagaimana ketika Yesus datang ke sungai Yordan, lalu kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yesus keluar dari air, Alkitab mencatat ada sebuah pernyataan di mana langit terbuka. Bapa berfirman, lalu kemudian Roh Kudus dalam rupa seekor merpati hinggap kepada Yesus. Disitulah Yohanes Pembaptis tahu bahwa orang yang dia baptis itu dengan tanda yang jelas, katanya roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Lalu kemudian saudara, kesaksian yang berikutnya dari murid Yesus sendiri yang bernama Petrus. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang, kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-11 dulu. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Pada ayat yang ke-15 dan 16. Kisah Rasul 11 ayat 15, 16. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Petrus sendiri memberikan kesaksian di Kisah Rasul pasal yang ke-11 bahwa Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kembali, tadi saya sudah sebut di pasal yang kedua, mari kita membuka Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-32 dan 33. Kisah Rasul 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ayat ini merupakan sebuah penegasan, penjelasan dari Petrus mengenai peristiwa yang baru saja terjadi di kamar loteng Yerusalem. Ketika 120 orang murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga perhatian orang-orang yang ada di kota Yerusalem yang pada saat itu sedang tertuju kepada bait Allah. Di hari Pentakosta tersebut, karena kehadiran Allah di kamar loteng Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan, maka berpindahlah pusat perhatiannya, yaitu ke tempat para murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, kita kembali ke dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima tadi, saudara. Ketika di situ dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya lanjutkan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, menarik di sini, sepertinya para murid kurang begitu menaruh perhatian mengenai penekanan Yesus terkait baptisan Roh Kudus. Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ketiga, pada kalimat yang terakhir, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian Yesus mengakhiri di ayat yang kelima tentang baptisan Roh Kudus. Murid-murid rupanya kurang begitu mengerti, memahami, atau mungkin kurang menaruh perhatian. Karena datang ke ayat yang keenam, murid-murid justru bertanya tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Walaupun memang sempat disinggung di ayat yang ketiga tentang kerajaan Allah. Tetapi bagi murid-murid, mereka lebih tertarik untuk bagaimana pemulihan kerajaan bagi Israel secara fisik. Bicara tentang kekuasaan. Bicara tentang otoritas. Bicara tentang bagaimana mereka bisa terbebas dari penjajahan Romawi pada saat itu. Tetapi saudara perhatikan. Yesus memberikan sebuah jawaban mengarahkan mereka kembali kepada pentingnya Roh Kudus. Di ayat yang ke-8. Seakan-akan Yesus berkata, kamu gak usah terlalu pusing urusan kuasa, otoritas, dan lain sebagainya. Karena di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dikhawatirkan oleh Yesus justru tidak dikhawatirkan oleh para murid. Apa yang menjadi konsen Yesus tidak menjadi konsen murid-murid. Apa yang menjadi prioritas Yesus untuk mereka menerima Roh Kudus itu bukan menjadi prioritas para murid. Padahal saudara, setelah hal itu diucapkan oleh Yesus, ayat 9 memberikan sebuah keterangan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Yesus memiliki sebuah kepedulian yang besar tentang keberadaan para murid yang dalam tanda petik akan tinggal sendiri. Setelah sekian lama bersama-sama dengan Yesus, Yesus akan kembali ke sorga. Tapi murid-murid tidak terlalu memperhatikan. Murid-murid sepertinya nggak terlalu peduli dengan hal tersebut. Padahal inilah yang pernah diucapkan oleh Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Kalau kita mundur di dalam Yohanes pasal yang ke-16, saudara. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 7. Yohanes 16 ayat 1 sampai 7. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 4b, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi saudara,
kehadiran Roh Kudus terkait erat dengan posisi atau status para murid yang dalam tanda petik akan lonely. Ya, akan sendiri kalau mereka tidak memahami kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Yesus selama ini bersama-sama dengan mereka. Tetapi sekarang Yesus akan kembali kepada Bapa. Dan Yesus mengingatkan, ada satu saat mereka akan sendiri. Dan kalau mereka tidak mengerti kehadiran Roh Kudus, mereka akan lonely, mereka akan sendirian. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kembali. Ingat, seperti yang pernah dijanjikan oleh Bapa, tunggu sampai kamu menerima. Karena Yesus akan pergi. Tadi kita sudah membaca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Yesus akan pergi. Dan kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 49, kembali di situ ditegaskan, Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saudara diucapkan di ayat yang ke-49 bahwa mereka harus menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena Yesus mengerti kalau mereka tidak menerima Roh Kudus, mereka akan ada pada satu posisi yang disebut di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya, saudara, kalau mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan terkait dengan kehadiran Roh Kudus, maka posisi mereka akan seperti seorang anak yang tidak punya orang tua. Yatim piatu. Saudara, keadaan yatim piatu adalah keadaan yang sangat-sangat beresiko. Dari tindakan-tindakan orang dewasa, bahkan termasuk rekan-rekan sebaya yang akan mencelakakan. Kita sering melihat, menyaksikan bagaimana anak-anak yatim piatu menjadi korban pelecehan, korban tindakan kekerasan, korban eksploitasi. Ketika murid-murid sendiri tanpa Roh Kudus, mereka akan jadi korban bagi dunia. Akan dieksploitasi oleh dunia. Saudara, kita orang-orang percaya pun, gereja Tuhan di akhir zaman, kita akan menjadi orang-orang yang tidak berdaya kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Keadaan kita hanya akan menjadi seperti anak-anak yatim piatu yang tidak punya perlindungan. Terima kasih untuk kemajuan teknologi, kemudahan fasilitas, hal-hal yang mudah, akomodasi yang kita miliki. Tapi itu tidak bisa menggantikan peran kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita boleh bangga dengan segala pencapaian, tapi tanpa Roh Kudus sia-sia. Karena kita akan menjadi seperti anak-anak yang tidak punya perlindungan, rentan terhadap ancaman dan bahaya. Yang kita sama tahu bahwa iblis sedang bekerja dengan begitu dahsyat untuk menghancurkan orang-orang percaya. Karena iblis tahu waktunya sudah dekat bagi dia untuk menerima penghukuman. Dan gereja menjadi sasaran. Kita diingatkan saat ini untuk kita menerima Roh Kudus. Supaya kita jangan sampai menjadi yatim piatu secara rohani yang tidak memiliki perlindungan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau bacakan ayat yang terakhir di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini adalah khotbah Petrus saat dia ditanya tentang fenomena yang terjadi di kamar loteng Yerusalem. Di
ayat yang ke-38. Atau saya mulai ayat 37 Kisah Rasul 2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, janji itu diberikan untuk setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka janji itu pun untuk kita. Karena di ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi siapa? Orang-orang yang hadir saat menyaksikan Roh Kudus dicurahkan dan mereka bertanya kepada Petrus. Petrus bilang, bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapakah orang yang masih jauh? Saudara dan saya. Yang sampai hari ini masih bisa mendengar firman ini. Sebuah peringatan. Kalau kita tidak menerima Roh Kudus, maka kita tidak ada bedanya. Ada pada satu posisi seperti seorang yatim piatu yang rentan terhadap ancaman, rentan terhadap bahaya dari dunia yang jahat ini. Saudara, dunia sedang ada dalam situasi yang sulit dan sukar. Dan dunia membutuhkan pengharapan, termasuk gereja Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah yang pernah saya ketahui. Yaitu ketika negara Yugoslavia masih bersatu sebagai negara federal dengan beberapa lebih kurang 6-7 negara bagian. Termasuk Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Montenegro dan beberapa lagi. Saat itu Yugoslavia dipimpin oleh Presiden Josip Broz Tito. Tetapi kemudian terjadi konflik antar etnis sehingga terjadi peperangan dan perpecahan negara Yugoslavia. Itu dimulai pada kira-kira bulan Maret tahun 91. Jadi lebih kurang saudara 30 tahun yang lalu. Kalau saya tidak salah 31 Maret itu terjadi perpecahan di negara Yugoslavia. Dikoyak oleh perang saudara. Dan saudara ketika terjadi peperangan yang paling menderita adalah wanita dan anak-anak. Mereka menjadi korban perang, keserakahan orang-orang dewasa yang mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi yatim piatu sehingga badan PBB yang menangani pengungsi harus merelokasi dan mengamankan anak-anak ini. Anak-anak yang menderita kelaparan, penderitaan dan sebagainya. Mereka ditampung di sebuah penampungan. Mereka dirawat, mereka diobati, mereka diberi makan, diberi pakaian hangat, tempat tidur yang baik. Tapi menariknya saudara, dalam penampungan tersebut, seringkali di tengah malam anak-anak ini terbangun dan berteriak, menangis ketakutan. Dipanggillah para dokter termasuk psikolog untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab. Mereka ada di dalam ruangan yang aman, dijaga oleh tentara PBB. Mereka diberi pakaian yang hangat. Mereka diberi makanan yang hangat dan cukup. Tetapi mereka gelisah. Dan setiap kali banyak di antara mereka yang terbangun tengah malam karena ketakutan. Sampai akhirnya dilakukan sebuah penyelidikan. Mereka mengambil berbagai eksperimen sampai pada suatu saat ada yang menyarankan kemungkinan anak-anak ini takut menghadapi hari esok. Kalau mereka tidak mendapatkan makanan. Jadi diambillah sebuah cara setelah mereka makan malam. Mereka diberikan sepotong roti yang digenggam oleh tangan mereka dan diberikan pesan. Pegang roti ini, jangan dimakan. Bawa sambil kamu tidur. Ketika itu dilakukan, rupanya itu cukup efektif. Berkurang bahkan mungkin tidak ada lagi anak-anak yang menangis terbangun di tengah malam dengan ketakutan. Kenapa saudara-saudara? Rupanya
ketika ada sepotong roti di tangan mereka, mereka memiliki pengharapan bahwa hari esok mereka masih bisa makan. Ini memberikan gambaran kepada saya secara pribadi. Di tengah begitu banyak fasilitas yang kita bisa dapatkan, yang gereja terima tanpa Roh Kudus, kita nggak punya pengharapan. Gereja perlu kembali menjadikan Roh Kudus yang utama dalam hidup kita. Lebih dari apapun pencapaian dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, kita hanyalah yatim piatu. Yang tidak memiliki harapan dan masa depan penuh, rentan dengan berbagai kesulitan. Kiranya Tuhan tolong kita semua, saudara. Jangan jadi yatim piatu secara rohani. Karena itu mari minta Roh Kudus memenuhkan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan merespon firman Tuhan. Saat Yesus berkata, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus mau memastikan jangan sampai ada seorang pun di antara kita menjadi yatim piatu secara rohani. Mari kita nikmati kehadirannya dalam hidup kita. Haleluya. Seperti air sungai yang menyegarkan jiwa kita. Mari rindukan Roh Kudusnya menjamah hidup kita. Amin. Haleluya. Mata air Allah hilangkan dosaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada hidup melimpah. Haleluya. Sungai-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan kembali, sungai-Mu Tuhan, ya. Sungai-Mu Tuhan,
kami mau datang Tuhan. Dan kami mau minum. Untuk kemudian kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ke sungai-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Biar ku minum di sungai-Mu Tuhan. Kami mau tinggal Tuhan. Biar ku tinggal dalam sungai Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku tinggal. Mari katakan kembali, kami mau datang ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku minum di sungai-Mu Tuhan. Biar ku tinggal dalam sungai Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku tinggal. Haleluya. 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 Tuhan, dengarlah pujian yang menjadi doa kami kepadamu saat ini. Kami mau datang Tuhan. Dan kami mau menikmati, minum air hidup itu. Sungai yang mendatangkan sukacita. Roh Kudus-Mu mengalir di hidup kami. Dan kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan gelora ini Tuhan. Ada begitu banyak ancaman bagi siapa saja. Terlebih lagi kalau kami ternyata tidak mendapatkan perlindungan. Tidak mendapatkan penjagaan dari Roh Kudus. Kami menjadi seperti yatim piatu secara rohani. Rentan terhadap ancaman dan bahaya dari dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mari dimanapun kami berada umat-Mu Tuhan, di rumah mereka masing-masing yang bersama-sama beribadah saat ini Tuhan. Mari Engkau lawat kami, Engkau tilik kami, segarkan jiwa kami, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami memiliki jaminan yang pasti akan penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengerti keberadaan setiap kami. Engkau juga yang akan melawat kami dimanapun berada. Tuhan yang akan menjawab setiap seru doa dan pinta kami kepadamu. Umat-Mu mungkin datang dengan berbagai kebutuhan dan keperluan mereka masing-masing. Biarlah Engkau secara pribadi melawat mereka. Mereka yang datang ke sungai-Mu. Mereka yang minum menikmati-Mu Tuhan. Biarlah mereka tinggal dalam pengharapan, sukacita dan damai-Mu yang melimpah itu Tuhan. Yang melampaui segala akal. Sehingga kami mampu Tuhan bertahan melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Engkau yang akan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Juga umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap kami. Juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Ketapang, Keramat, dan Neosoho. Tuhan memberkati. Engkau juga tolong Tuhan bangsa dan negara kami untuk melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Biar Tuhan tetap bela dan Tuhan tetap tolong. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dan menaikkan segala ucapan syukur hanya bagi-Mu. Seraya kami memohon berkat Tuhan yang terbaik untuk hidup pribadi, keluarga kami, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan sepanjang minggu ini.
Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian. Mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.